Halo everyone, welcome to Miss Oli Channel. Teman-teman, dalam video kali ini kita akan belajar bersama membahas tentang soal seleksi akademik atau pretest PPG khususnya adalah bahasa Inggris. Sambil menunggu waktu tes dan juga kisi-kisi di tahun 2023 ini, sementara kita memakai kisi-kisi di tahun 2022 ya teman-teman. Semoga tidak jauh berbeda karena tes UPPPG di tahun 2022 dan juga 2023 kisi-kisinya sama. Oke teman-teman, sambil mengisi waktu sebelum mengikuti tes, mempersiapkan diri dengan lebih baik agar nantinya lebih siap dalam mengikuti teksnya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita simak pembahasannya. Nah, teman-teman di sini kita akan membahas tentang conditional sentence. Nah, di sini ada 4 indikator ya teman-teman untuk tes pretestnya. Conditional sentence sendiri merupakan kalimat pengandaian tentang harapan, angan-angan, atau rencana dekat yang dibuat oleh seseorang. Nah, biasanya kalimat pengandaian ini bisa terjadi atau tidak, atau hanya angan-angan belaka, atau bisa terjadi ya teman-teman. Disebut sebagai kalimat pengandaian karena saat disebutkan tidak sedang dikerjakan atau sudah dikerjakan. Oke, selanjutnya, nah di sini merupakan bentuk kalimat pengandaian atau conditional sentence ya teman-teman. Bentuknya di sini ada 4. Ada conditional sentence type 0, kemudian ada juga type 1, type 2, dan juga type 3. Selanjutnya, di sini merupakan conditional sentence type 0. Digunakan untuk mengungkapkan suatu fakta ya teman-teman. Rumusnya adalah if plus simple present tense dan juga koma simple present tense. Ini untuk if-nya di depan ya teman-teman. Kemudian jika if-nya di tengah, maka kita tidak menggunakan koma. Simple present tense, kemudian if dan juga simple present tense. Contohnya adalah, if it rains, the ground gets wet. Nah, ini merupakan fakta ya teman-teman. Jika turun hujan, tentunya tanahnya basah. Ini kita kalau memakai if-nya di tengah juga bisa, the ground gets wet if it rains. Oke, selanjutnya, present or future condition atau conditional sentence type 1. Nah, ini bisa terjadi ya teman-teman di masa yang akan datang. Kalimat pengandaian digunakan untuk mengungkapkan konsekuensi mungkin terjadi di masa yang akan datang. Ini juga bisa kita sebut dengan fulfill conditional sentence. Kalau di kisi-kisi disebutnya adalah fulfill dan juga unfulfill ya teman-teman, yaitu yang bisa terjadi dan juga tidak terjadi. Nah, apapun namanya dalam buku berbeda-beda ya teman-teman. Jika teman-teman sudah mengetahui berbagai namanya, tentunya lebih paham dalam belajar. Nah, di sini rumusnya if diikuti dengan simple present tense, if clause-nya, kemudian main clause-nya adalah present future. Bisa dibalik present future terlebih dahulu, kemudian if-nya di tengah, dan juga simple present tense. Contohnya adalah, if I have enough money, I will buy a new car. Kemudian jika if-nya di tengah, kita bisa memakai future dulu. I will buy a new car if I have enough money. Nah, di sini untuk faktanya, kenyataannya, conditional sentence type 1 ini adalah simple present tense ya teman-teman. Untuk kenyataan yang contoh pertama ini, bisa terjadi I have enough money and I buy a new car. Aku punya banyak uang dan aku beli mobil baru. Atau aku tidak punya cukup uang dan aku tidak membeli mobil baru. Nah, teman-teman di sini tergantung usahanya si pengandai tersebut. Kemudian di sini ada conditional sentence type 1. Variasinya ya teman-teman, di sini ada beberapa variasi, ada di main clause-nya dan juga di if clause-nya. Yang pertama ini kita bahas variasi pada kalimat utama atau main clause-nya. Nah, di sini bisa bermakna possibility. Contohnya adalah if the weather is cloudy, the flight may be delayed. Nah, di sini merupakan main clause-nya. Jika cuacanya mendung, tentunya penerbangannya ditunda. Nah, di sini kemungkinan ya teman-teman kita menggunakan possibility. Rumusnya adalah if, kemudian simple present tense dan juga diikuti modal. Di sini modalnya adalah may. Kemudian yang selanjutnya bermakna di sini permission. If you are hungry, you may eat my bread. Jika kamu lapar, kamu boleh memakan rotiku. Nah, ini permission ya teman-teman. Di sini juga menggunakan
modal yaitu may. Nah, di sini di contoh permission ini may berarti boleh, tetapi di contoh yang pertama ini mungkin ya teman-teman, artinya adalah mungkin. Jadi tergantung konteksnya. Selanjutnya adalah bermakna command, request, atau advice. Nah, di sini contohnya, if you want to be rich, you must work hard. Jika kamu ingin kaya, kamu harus bekerja keras. Nah, di sini menggunakan modal yaitu must. Jadi tidak selalu harus menggunakan will ya teman-teman. If, kemudian simple present tense, dan juga present future. Tetapi ada variasinya. Semoga dapat dipahami dengan mudah. Selanjutnya adalah variasi conditional sentence type 1, yaitu variasi pada if clause-nya ya teman-teman, if clause-nya. Nah, ini di present atau type 1, kita bisa menggunakan if, kemudian diikuti present continuous yang bermakna kegiatan sekarang atau future arrangement. Contohnya adalah, if you are looking for Paul, you will find him upstairs. Nah, jika kamu sedang mencari Paul, kamu akan menemukannya di lantai atas. Nah, teman-teman, di sini kita lihat di sini menggunakan present continuous ya, teman-teman, kemudian diikuti present future. Ini merupakan variasi pada if clause-nya. Kemudian kita juga menggunakan if plus present perfect, bukan past ya, teman-teman, tapi present. If you have finished lunch, I will ask the waiter for the bill. Nah, di sini jika kamu sudah selesai makan siang, aku akan meminta bill-nya pada pelayannya ini. Nah, teman-teman, di sini contoh variasinya menggunakan present perfect kemudian diikuti dengan future tense. Nah, di sini ada variasi main clause dan juga if clause. Selanjutnya adalah present until condition atau conditional sentence type 2. Di sini merupakan kalimat pengandaian yang belum pasti akan terlaksana untuk mengungkapkan mimpi atau hanya angan-angan kosong ya teman-teman. Rumusnya adalah if, kemudian diikuti past tense, dan juga past future. Jika if-nya di tengah, maka past future, if, dan juga past tense. Kita lihat contohnya. If I had the day off, I would go to mall. Nah, di sini kita lihat faktanya adalah simple present tense yaitu opposite. Jika pengandaiannya positif, maka faktanya negatif. Jika pengandaiannya negatif, maka faktanya positif. Untuk contoh di nomor 1 ini, contoh 1 ini, positif ya teman-teman, if I had the day off, kemudian I would go to mall. Nah, berarti faktanya adalah negatif present tense. Nah, di sini kita lihat, di sini merupakan faktanya. I don't have a day off, so I don't go to mall. Saya tidak punya waktu libur, jadi saya tidak pergi ke mall. Nah, di sini contohnya ya teman-teman. Kemudian contoh yang kedua di sini adalah I will go to mall if I had the day off. Oh, ini sama ya teman-teman, hanya saja if-nya diletakkan di tengah. Nah, di sini kita menggunakan I don't go to mall because I don't have the day off. Kita lihat di sini menggunakan so jika if-nya di depan. Kita menggunakan because jika if-nya di tengah ya teman-teman. Oke, selanjutnya past until condition atau conditional sentence type 3 atau unfulfilled condition yang tidak dapat terpenuhi. Nah, di sini kondisi tidak mungkin terjadi sama sekali, mengungkapkan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang terjadi di masa lampau. Jadi ini hanya angan-angan saja, tidak akan pernah terjadi sama sekali. Rumusnya adalah if, kemudian diikuti past perfect, past future perfect. Dan juga kalau if-nya di tengah, kita bisa menggunakan past future perfect dulu, if, kemudian baru past perfect ya teman-teman. Contohnya di sini adalah, she would not have been angry if you had not broken the glass. Nah, teman-teman, di sini faktanya adalah simple past tense atau opposite. Jika pengandaian positif, maka faktanya negatif. Jika pengandaiannya negatif, maka faktanya adalah positif. Kita lihat di sini. Untuk contoh yang pertama, di sini adalah not ya teman-teman, jadi negatif. Kemudian di sini juga not, berarti faktanya adalah positif, yaitu faktanya adalah simple past tense. She was angry because you broke the glass. Dia marah karena kamu memecahkan gelasnya. Nah, ini tentunya sudah terjadi dan dia perempuan benar-benar marah ya teman-teman. Andai saja nggak dipecahin pasti nggak akan marah, tapi faktanya sudah dipecahkan. Oke, selanjutnya adalah
Contoh yang kedua, if we had found her earlier, we could have saved her life. Nah, di sini contohnya adalah positif, maka faktanya adalah negatif. We didn't find her earlier, so we didn't save her life. Oke, teman-teman, di sini selanjutnya kita akan mempelajari tentang conditional sentence yang omitting if. Ketentuannya adalah kalimat conditional sentence di sini harus memiliki kosakata yaitu were, had, dan juga should. Nah, jadi harus ada ini ya teman-teman, ada were, had, dan juga should baru bisa dibuat omitting if. Kemudian ya selanjutnya adalah posisi kosakata tersebut harus di depan kalimat condition. Yang ketiga adalah kalimat conditional omitting if dalam bentuk negatif, maka not-nya muncul setelah subjek. Contohnya adalah had I not known the truth, I wouldn't have believed it. Nah, teman-teman di sini. Jadi nggak boleh had not I, tapi had I not. Jadi setelah subjek ya teman-teman. Di sini perlu digarisbawahi agar teman-teman lebih ingat. Selanjutnya di sini kita akan belajar soalnya ya teman-teman. Di sini indikator soal nomor 12 yang merupakan tipe pertama. Kita lihat the teacher will get angry at me if I bla 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 that mistakes again. Nah, di sini kita lihat. Di sini merupakan tipe yang pertama ada future, present future yaitu will. Maka if clause-nya di sini kita mencari yang simple present tense ya teman-teman. Nah, di sini option yang A simple present tense, yang B juga simple present tense. Untuk yang C di sini salah karena menggunakan past tense, yang D juga present continuous. Jadi di sini salah ya teman-teman menggunakan verb ing. Selanjutnya kita harus melihat subjeknya ya teman-teman. Untuk mencari kata kerja yang cocok. Di sini subjeknya adalah I. Berarti kita harus menggunakan tanpa S ya teman-teman, yaitu make. Jadi yang paling betul di nomor 1 ini adalah option yang A. Di sini pembahasannya. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu merupakan indikator nomor 23. If you bla 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 my advice, you would not have been in trouble. Nah, teman-teman di sini kita lihat, di sini merupakan tipe kedua ya teman-teman. Sorry. Bukan tipe kedua, tapi tipe yang ketiga. Ada would not have been menggunakan past perfect tense. Jadi pasangannya adalah di sini past future perfect tense ya teman-teman. Berarti pasangannya adalah past perfect tense. Future perfect digabung dengan past perfect. Nah, kita lihat di sini yang merupakan past perfect ya teman-teman. Di sini salah karena menggunakan have. Di sini juga salah. Nah, di C ini betul ya teman-teman karena menggunakan had diikuti verb 3 yang merupakan rumus past perfect. Ini juga had plus verb 3. Tapi di sini ada positif dan juga negatifnya. Jadi kita harus membaca soalnya terlebih dahulu. If you bla 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 my advice, you would not have been in trouble. Kamu tidak akan dalam masalah. Jadi di sini konteks yang paling betul adalah yang C ya teman-teman. Jika kamu telah mengambil atau mendengarkan nasihatku, kamu tidak akan dalam masalah. Sini rumusnya. Selanjutnya adalah soal nomor 3 yang merupakan indikator dari soal nomor 20. Bla bla bla, I smart many career opportunities bla 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 to me. Nah, kita lihat. Nah, sini karena kosong semua, jadi kita harus mencari ya, teman-teman. Mencari pasangan yang sesuai. Di sini kita lihat untuk option yang A ada was, kemudian will come. Nah, ini salah ya, teman-teman, karena di sini menggunakan rumus past tense dan juga future, present future. Jadi salah. Yang kedua ada had. Di sini merupakan past tense. Dan juga di sini will. Jadi salah harusnya would ya teman-teman. Ini salah. Kemudian option yang C di sini ada were. Betul past perfect, past tense diikuti dengan past future. Nah, ini betul ya teman-teman. Kemudian untuk option yang D ada were di sini dan juga ada would not come. Nah, ini juga betul ya teman-teman. Kita lihat di sini. Kita sesuaikan dengan artinya. Jika aku cerdas, banyak kesempatan karir yang datang padaku. Nah, jadi di sini harus menggunakan rumus
positif ya teman-teman, bukan yang negatif. Jadi jawaban yang paling betul adalah option yang C. Untuk teman-teman yang masih bertanya, kenapa subjek I menggunakan were? Jadi di semua subjek, untuk semua subjek dalam tipe kedua, conditional sentence tipe yang kedua menggunakan were. Meskipun subjeknya he, she, dan juga it. Karena masih banyak teman-teman yang bertanya tentang penggunaan were untuk subjek I, she, dan sebagainya. Jadi semuanya menggunakan were ya teman-teman untuk yang tipe kedua. Oke, selanjutnya di sini soal yang keempat merupakan indikator soal nomor 17. Di sini kita harus mencari faktanya ya teman-teman. The fact of the sentence above is, nah di sini soalnya had the referee seen it, he would have gotten red card. Kita lihat, di sini merupakan contoh omitting if yang tipe ketiga. Jadi sini jika kalimatnya positif, faktanya negatif. Jika pengandaiannya negatif, maka faktanya positif. Dan juga untuk tipe ketiga di sini menggunakan past tense ya teman-teman. Kita lihat di sini positif ya teman-teman, had the referee seen it. Nah, kita cari yang positif dan juga past tense. Yang negatif ya teman-teman, kita cari yang negatif karena di situ kalimatnya positif. Yang A, the referee saw it. Nah, ini salah karena positif, harusnya negatif. Kemudian yang B ada the referee di situ. The referee didn't see it. Nah, ini betul ya teman-teman untuk yang ini. Kemudian so he didn't get red card. Kita lihat yang kedua. He would have gotten red card. Positif juga. Jadi kita menggunakan past tense yang negatif. Nah, ini betul ya teman-teman. Yang C, the referee had seen it. Nah, ini salah. Malah menggunakan past perfect. Harusnya faktanya menggunakan simple past tense kenyataannya karena kenyataan di masa lampau dan tidak akan terjadi. Yang D, the referee didn't see it, so he got red card. Nah, ini salah ya teman-teman. Yang sini betul ini. Tetapi yang sini menggunakan rumus positif. Jadi salah karena di situ kalimat pengandaiannya adalah positif. Jadi harus cari yang negatif. Jadi yang paling betul di nomor 4 ini adalah option yang B. Sini. Nah, pembahasannya ya teman-teman, conditional sentence omitting if. Unfulfilled conditional tidak dapat terpenuhi atau hanya angan-angan belaka. Faktanya adalah simple past tense opposite. Jika pengandaiannya positif, maka faktanya negatif. Jika pengandaiannya negatif, maka faktanya adalah positif. Oke, selanjutnya di sini merupakan soal nomor 5 yang merupakan indikator dari soal nomor 12. If you have a problem bla bla bla. Nah, teman-teman di sini kita cari pasangannya. Di sini merupakan tipe yang pertama ya, teman-teman, type 1. Menggunakan if kemudian diikuti dengan simple present tense. Jadi kita harus cari yang present future. Yang A, you are asking for my help. Ini salah. Kemudian yang selanjutnya, yang B, you might ask for my help. Ini juga salah karena modalnya di sini lampau atau past. Yang C adalah you would ask for my help. Ini juga salah, merupakan past future. Yang D adalah you may. Nah, di sini betul ya teman-teman. Kenapa betul? Karena di sini merupakan variasi tipe yang pertama pada main clause-nya ya teman-teman. Tadi kita sudah bahas. Untuk teman-teman yang lupa bisa mengulanginya lagi. Nah, di sini jadi yang paling betul adalah option yang D di soal nomor 5 ini. Nah, pembahasannya di sini. Di sini merupakan variasi conditional sentence type 1, tepatnya adalah pada main clause-nya yang bermakna permission. Jika kamu punya masalah, kamu boleh meminta bantuanku. Nah, ini adalah permission. Oke, teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika video ini bermanfaat, you like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Thank you for watching. See you for the next video. Bye!